Seharusnya pemerintah Kota Malang berpikir tentang transportasi kota. Kang, ketemu lagi di Setia Bicara. Terima kasih, saya diundang lagi. Ya, Katanya capek. Kayak kau wesel banget. ya Sorry, Kang, itu tadi habis pagi ya kita aktivitas lah seperti biasanya. Tapi kita coba sempatkan di ruang-ruangnya Justisia untuk bicara. Kita kan selalu bicara-bicara kan. Ya, benar-benar. Kang, sorry ganggu waktunya juga. Aku ingin menyikapi beberapa hal sih mengenai Kabupaten Malang. Biar publis juga tahu lah gimana perkembangannya dan ada apa sih di kabupaten dan juga kota Malang. Sebelum kita ngobrol banyak nih Kang ya, Kang gue diminum dulu ya. Yang ngundang Kang Mbak Agnes ini Al-Kakua. Al-Kakua seger bisa mengobati lah rasa lelah Kang Mbak ini. Kar. Untuk teman-teman jangan lupa kalau haus Minum. Bisa dapatkan di kantor Setia Bicara. Kang, aku pengen tanya nih beberapa hal yang saya pandang, saya temui, saya lihat suatu hal yang perlu kita informasikan secara publis. Yang pertama kan ini pemerintah Kota Malang mau mengadakan ganjil genap mengenai jalan lintas yang ada di Malang. Tapi masih digodok sih dalam undang-undang yang akan ditetapkan. Entah jadi atau tidak nanti kita lihat kebijakannya. Menurut Kang Baim, dari keganjil genapan yang ada di Malang Raya ini atau mungkin Malang Kota lah ya Kang ya, fungsi nggak sih Kang dengan adanya diadakannya ganjil genap seperti itu? Untuk masalah kendaraan dengan nomor plat yang ganjil dan genap, saya yakin tujuannya kan untuk mengurangi kemacetan. Kalau ini dikait-kaitkan dengan keramaian atau PPKM yang kemarin atau apa, saya rasa Kota Malang belum lah. Belum. Satu, kenapa saya harus ngomong belum? Kepemilikan motor untuk di Malang, kendaraan ya, kendaraan bermotor, mobil atau kendaraan roda 2. Mayoritas masyarakat Malang yang memiliki kendaraan mungkin satu rumah masih satu, gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan Jakarta atau apa kota-kota besar yang notabene memang kemacetannya sudah luar biasa, ya mungkin karena satu keluarga memiliki lebih dari satu. Nah, kalau di Malang saya rasa masih teratasi lah ya. Ganjil genap ini menurut saya secara pribadi belum waktunya untuk Malang, karena space jalan di Malang memang ya seperti itulah, khususnya kota. Perlebaran juga tidak memungkinkan mungkin. Nah, sehingga kelayaan jalan di Malang ini bahasanya apa? Semakin tahun semakin lama bertambahnya kendaraan memang iya, tapi untuk mengkondisikan jalan lebih lebar kayaknya kemungkinannya agak kecil. Jadi Malang seperti itulah. Tapi kalau diterapkannya ganjil genap akan mengurangi aktivitas daripada rekan-rekan atau masyarakat yang beraktivitas yang notabene memiliki satu unit kendaraan. Apabila contoh seseorang melakukan pekerjaan dan kendaraan cuma satu, saat itu genap. Kalau dilihat dari nomor plat nomor kendaraannya genap, saat harus ganjil yang bisa beraktivitas untuk lewat di jalur tertentu mungkin, ya dia nggak akan bisa melakukan aktivitasnya. Mungkin nggak Grab lah, Grabnya pun yang ganjil atau yang genap yang tidak diterapkan hari itu ya juga nggak bisa aktivitas. Kasihan tuh ya teman-teman Gojek atau pekerja-pekerja yang notabene menggunakan kendaraan tadi. Dia harus lewat Nah, bisa jadi akhirnya mengurangi jarak tempuh, waktu kan begitu. Memperpanjang bukan mengurangi. Sehingga kan saya rasa kurang efisien untuk saat sekarang untuk Malang ya. Khususnya Malang. Pemerintah Kota Malang lebih mengarahnya condongnya kemana kan daripada menerapkan ganjil genap itu yang akan digodok? Seharusnya pemerintah Kota Malang berpikir tentang transportasi kota. Kan gitu. Fokus ke sana ya. Nah, ini kalau kita kilas balik ya, kilas balik.
adanya heritage yang kemarin, Ya, adanya Malang Heritage. membongkar. Di situ ada ditemukannya relnya tram ya, tram. Nah, itu kan sudah memberikan seharusnya pembelajaran. Kita harus belajar dari sejarah bahwa Kota Malang pun sempat adanya jalur-jalur rel tram. Di Malang secara transportasi kota, zaman sekarang mikrolet yang sudah kurang fungsi, Iya, benar. sekarang lebih dikuasai Grab dan Ojek ojek online lah, kita ngomong ojek online. Sebenarnya kalau ditata pola-pola transportasi di Kota Malang, mungkin bisa diterlanjutkan itu tren. Di titik mana stasiunnya, ketemu di titik mana, khususnya untuk lingkar-lingkar dalam Kota Malang. Saya rasa masih bisa dilakukan progres ini. Lebih ada fungsinya lah ya. Daripada terpendam lagi sejarah itu. Kalau saya lebih setuju diangkat lagi, bahkan progres yang dulu dikembangkan dengan zaman yang sekarang. Nah, itu kan bisa menjadi sarana transportasi umum dan mengurangi kemacetan. Gitu. Karena titik kreditnya di Malang juga lumayan lah ya, untuk mobilitasnya juga. Malang semakin berkembang. Kota Malang memang masyarakatnya pun juga campur ya, campur. Mahasiswa dari mana masuk, pendatang masuk. Ya ini kan nggak bisa ditolak, tapi kita gimana mengantisipasinya, atau apalagi masalah transportasi. Kalau masalah ganjil genap saya rasa belum maksimal harusnya untuk dilakukan. Nggak efisien lah menurut saya. Lebih mengarahnya harusnya ke transportasi yang lebih dibenahi lagi ya. Betul. Jadi transportasi umumnya yang harus dipikirkan secara serius. Lagi, gitu. Betul. Angkot. Terus ya kalau lebih proyek yang lebih besar lagi, kenapa nggak diangkat itu rel tram sehingga Malang bisa memiliki tram antar kotanya? Kenapa itu nggak jadi suatu wacana yang dikatakan baru? Enggak juga, Malang pernah terjadi itu kalau kita ngelihat sejarah. Tapi gimana inovasinya jauh lebih tertata. Itu yang harusnya ditangkap. Harusnya lebih difokuskan lah ya. Mengikuti pola-pola ganjil genap. Mungkin kalau di ibu kota jalur titik-titik tertentu yang memang mengurangi kebisingan, mengurangi kepadatan. Karena di sana menjadi sentral pemerintahan, sentral juga industri bisnis, gitu. Kalau di Malang, enggak bisa disamakan. Ngocok tadi wong melok-melok aneh lah, gitu. Ya toh? Kita harus berani ngembangkan sendiri kota kita. Berani beda lah. Ya harus. Ngapain cuman sama-sama terus, berani beda itu lebih wah kan ya. Malang coy. Malang lah. Malang harus seperti itu. Harus berani tampil beda. Jangan sampai kehilangan Malang cuman Malang yang Malang, kasihan kan Malang. Nggak ada ciri khasnya lah. Itu. Harus lebih dominan. Malang ini opo sih identik lah. Buatlah gebrakan-gebrakan baru itu. Iya. Lebih difungsikan. Padahal kalau makanya kita harus belajar dari sejarah. Malang ditemukannya seperti itu. Berarti dulu pun Malang sudah disiapkan secara lain daripada kota yang lain. Nah, harusnya kita yang melanjutkan bisa mengembangkan bahkan dan begitu loh. Tidak malah menutup hal-hal seperti itu. Teknologi perkembangan zaman selalu harus berkembang. Cuman masa lalu yang seperti itu bisa kita teliti lagi, dipelajari, bahkan bisa dikembangkan. Dan Malang memiliki transportasi yang istimewa loh itu, tram itu. Kalau di daerah titik, anggaplah batas kota, Arjosari, ada stasiunnya kecil, bikin tram turun di titik kota, turun sampai Gadang yang di sana perbatasan kota sebelah selatan. Nah, kita keliling, dan ternyata ada titik-titik pemberhentiannya, ya istimewa ya Pak Ayu. Kan kalau misalkan itu nanti terrealisasi ya kita buatlah semacam rel di situ. Apakah nanti nggak benturan sama anggota-anggota mungkin transportasi yang ya itu kan memang masalah lain yang memang tetap harus dibahas supaya mungkin teman-teman yang di angkot pekerjaan sebagai sopir angkot ya bisa mungkin ada ruang-ruang yang lain. Ya sekarang angkot sudah mendekati mati suri kalah dengan ojek online. Ya kita harus kreatif. Angkot pun harus menjadi
angkutan yang nyaman. Kreativitasnya seperti apa? Kan begitu. Harus ikut bersaing dalam hal itu. Ya, banyak teman-teman angkot yang mengeluh sama. Mas melaku ngene iki syukur-syukur iso idol bensin. Kasihan. Iya benar. Nah, itu kan harus dipikirkan. Ya, harus kreatif juga dengan pemilik angkot juga. Bikin mikrolet itu yang nyaman. Rapi, bersih, dimodif yang bagus. Penumpangnya nyaman. Penumpangnya gak nyaman. Masuk bayarnya murah lek sumu ambek mambu-mambu solar apa bensin mumet antum Ces. Itu kan perlu dibahas. Jadi penumpang pun dilayani dengan baik kan gitu loh. Jadi lebih ke arah masyarakatnya lebih nyaman lah. Kan? Ya. Bahkan wisatawan yang berkunjung pun menikmati angkot di Malang juga nyaman. Iya, untuk mengurangi kemacetan yang tadi seperti tadi dipacanakan untuk ganjil genap. Ini kan kalau menurut saya kan ide-ide nyontoh lah berarti. Kita bikinlah suatu inovasi yang lain. Kita perbaiki. Syukur-syukur kita pikirkan yang lebih istimewa. Angka tentrem iku mang gitu loh. Ya apa carane ya sing duwe pikiran ahli kan pasti ngerti. Nah, saya kan bukan ahlinya, saya kan cuma bicara-bicara. Kritisi lah. Kan begitu. Sapa awake dhewe iki? Kan ngono. Iki durung dirungokno. Dirungokno ambek kupinge sumuk ya engko. Kudune kan lebih ayem kupinge. Oh ana wong rada ngawur titik lek ngomong kan begitu. Iya. Suatu wacana lah. Selain ganjil genap kan ada juga info dari teman-teman media juga lah. Kang, ini kan ada apa ya kalau saya bilang pekerja pemakaman masa pandemi seperti ini kan belum mendapatkan income dari pemerintah. Kalau hal semacam itu dari sudut pandang Kang Baim selaku politik lah, pengamat politik lah. Saya ini dikatakan pengamat politik yang tak amati ya apa gitu loh. Politiknya ya seperti ini. Ini kan masalah tentang kemanusiaan, ya toh. Hak seseorang yang melakukan tugasnya, apalagi di masa-masa yang kayak kemarin, banyaknya korban dari wabah kan, istilahnya kita ngomong wabah penyakit, terus nggak dikasih honornya. Belum dicairkan ya, seandainya ada pun kenapa kok gak dicairno. Mereka sudah melakukan pekerjaannya. Nah, yom jarine wong Malang kok becik nemen sih? Kok cie gitu ya? Waktunya yang harus dikeluarkan ya keluarkan. Apa haknya? Apalagi itu sudah dianggarkan. Kalaupun sudah dianggarkan belum tersampaikan ada apa? Adakah unsur penyelewengan? Nah, adakah seseorang atau siapa golongan yang menguntungkan dirinya sendiri? Nah, itu perlu. Itu kan menjadi perhatian dari instansi terkait, mungkin penegak hukumnya. Kan begitu. Yang wajib untuk mencari apapun itu bentuknya, yang penting hak mereka harus tersampaikan. Nah, kalau itu sumbernya dari keluhan rekan-rekan yang melakukan pekerjaannya sebagai petugas pemakaman ya, disampaikan kepada dinas terkait. Kalau memang haknya yang belum dikeluarkan, ada apa? Sedangkan itu kalau di informasi yang berkembang ya, kita masyarakat licek-licek kan masih sekedar dengar ya, krungu-krungu tok iku ono anggarane. Loh kenapa nggak disampaikan hak petugas pemakaman? Itu. Lah itu tadi kan sudah kita sikapi kan ya. Nah, untuk yang pemakaman. Nah, ini kita tarik lagi nih Kang, untuk saya pengen sedikit mengerti lah, atau mungkin dari sudut pandang Kang Baim mengenai pasien-pasien COVID yang dinyatakan COVID lah dan meninggal dunia. Itu kan sudah mungkin dianggarkan lah kan. Bantuan ya? Bantuan dari keluarga lah ya. Nah, untuk menanggapi hal semacam itu kan banyak kejadian juga di beberapa kota. Sebenarnya kan ini kan nyampe dan juga ada korban yang sudah meninggal ya, pasien yang sudah meninggal ya. Saya ralat ya, bukan korban, itu adalah penyakit pasien terus meninggal dunia dengan COVID yang terjadi ini. Kan pemerintah juga memberikan bantuan dalam sisi pemakaman atau apa, sehingga
Sebenarnya kan tujuannya untuk meringankan beban masyarakat. Cuman ini saya juga dengar, tapi belum bisa memastikan. Dari teman-teman media juga punya sharing ngobrol, kok ada tarikan. Loh, sebenarnya kan harusnya kan tidak ada tarikan, bahkan dibantu. Nah, sedangkan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat ini, bahkan yang terjadi kan, kayak statement salah satu bupati di Jawa Timur, bahwasanya dari biaya-biaya pemakaman itu masuk ke pejabat itu, kan gitu. Sudah diterima ya? Diterima. Nah, bahkan itu memang tidak melanggar peraturan karena sudah disiapkan peraturannya. Cuman kan penetapan undang-undangnya sudah ya? Untuk daerah mungkin sudah disiapkan supaya tidak dianggap melanggar atau menyelewengkan dana-dana bantuan tersebut. Cuman ini kan kita harus berpikirnya tentang dari sudut pandang sosial lah ya, kemanusiaan ya. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk kepentingan duka. Istilahnya kan duka ya, pemakaman. Kok ada anggaran masuk untuk pejabatnya? Gitu loh. Ini kan kalau diomongkan tentang aturan memang sudah disiapkan peraturannya supaya tidak dikatakan korupsi atau apa. Tapi kalau saya ngelihatnya kan dari sudut sosial ini kan etika. Nah, etikanya kan kok masalah anggaran yang notabene untuk suatu permasalahan duka membantu lah ya. Harusnya pemerintah memang kewajiban pemerintah untuk melihat masyarakatnya itu. Membantu masyarakat ini kewajiban pemerintah. Tapi kok ada bagian-bagian entah berapapun masuk ke ranah-ranah pejabat. Kalau saya sih kalau ngomong peraturan tidak dilanggar ya. Karena memang sudah disiapkan. Tapi kalau saya melihatnya dari sudut masyarakat ini etikanya yang kurang. Lalu itu uangnya pemerintah ya uangnya rakyat. Iya, benar. Kembali untuk rakyat untuk meringankan masalah kedukaan tadi, yaitu salah satu biaya pemakaman. Kok ada sekian persen masuk untuk pemerintah pemerintahnya? Kalau masalah petugas pemakaman yang mendapatkan haknya karena melakukan kerjaan penggalian kubur, proses-proses lainnya, itu kan kita melihatnya sebagai petugas pekerja lah ya. Tapi kalau yang pemangku kebijakan sampai mendapatkan sesuatu itu, uang lah kita ngomong, entah berapa. Iya. Ya saya ngelihatnya etikanya aja yang kurang pas. Lek jare ini, waduh wong soro kok sik gelemangan rek masuk ngene. Kan gitu. Ah, anggaplah seperti itu. Semua orang punya kewajiban dan tugas masing-masing. Termasuk kepala daerah punya kewajiban untuk ke masyarakatnya, ke rakyatnya. Kan gitu. Ada haknya juga yang harus diterima, tapi ya jangan hak yang seperti itu. Walaupun sudah diterapkan peraturan-peraturannya supaya tidak istilahnya dianggap menyelewengkan dana-dana itu, menyelewengkan dana istilahnya. Nah, itu tidak memang tidak menyelewengkan karena ada aturan-aturannya yang sudah disiapkan. Cuman etikanya untuk aturan itu yang kurang pas. Kita ini wong Indonesia ya, orang Timur ya. Setiap ada kejadian duka, ya ini secara simpatinya kita membantu, istilahnya kan gitu. Nah ini kan sudah anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kok malah balik lagi ke pejabat-pejabatnya. Lucu ya. Ya iki awake dhewe kudu guyu. Kudune guyu jenenge. Kok iso ono koyo ngono kan ngono. Kok mentala lho apa ya mentala. Peraturan kok digawe mentala-mentalan. Ya cok lah kan ngono lho ya. Itu lho. Siapkan peraturan yang bagus. Yang pas. Peraturan itu tujuannya yang pernah tak sampaikan. Membuat masyarakat itu tertib dan nyaman. Itu peraturan namanya. Peraturan gak ngeden-ngeden masyarakat itu butuh peraturan. Apa ya? Siwor. Engkon perang aja enggak. Dia kan gak merangi iku enggak. Padahal saat ini kita lagi perang gitu ya. Perang dengan wabah, itu virus. Iyalah kita harus saling sama-sama masyarakat ini. Setiap individu saling menjaga. Ya kita ikutilah aturan anjuran bahkan kita ikuti. Cuman ya hal-hal yang terkait dengan masalah pemakaman, dukanya salah satu keluarga, ya mbok ojo diambil keuntungannya gitu loh. Dengan bahasa peraturannya tidak dilanggar. Lah lha enggak aturan kok ngono kan ya sesuk ya sakaken masyarakat. Ngenakno wong-wong tetep ae. Kasihan gitu loh.
Etika tok yang saya harusnya bahas. pemerintah ini melakukan hal apa untuk menjaga etikanya? Nah, Itu sudut ya kalau pandang negara punya kewajiban menyiapkan bantuannya, itu kewajiban gitu loh. Dikatakan terus ada nominal sekian-sekian masuk ke ranah pejabat. Saya tidak ngomong ini melanggar aturan, tapi secara etikanya aja yang kurang menurut aku. Nah gitu loh. Jadi kenapa? Ya kalau sudah niatnya membantu ya bantu. Nah, itu bukan bahasa membantu, itu anggaran uang ya uangnya rakyat. rakyat juga. Balik lagi ke rakyat yang lagi mengalami duka kok. Berarti bukan uang seseorang atau uang golongan, itu uangnya rakyat. Uangnya negara, uangnya rakyat. Iya, iya, itu aja. Untuk kesimpulannya Kang, dalam obrolan kita mengenai banyak hal ini yang haruslah untuk kita jaga dan juga harus kita berikan masukan lah untuk pemerintah khususnya Malang. Kita kembali ya kepada naluri ya. Kalau kita ngomong politik ya begitulah, ada sesuatu yang akan dituju, namanya politik seperti itu. Ya, saya mengambil kesimpulannya begini. Dengan masa-masa yang seperti ini, kita juga lagi berat menghadapi masalah pandemi, ekonomi juga sudah mulai harus bangkit, tetap harus bangkit. Yang memiliki kewenangan-kewenangan di bidang-bidang masalah ini juga, kalau sudah menyangkut masalah anggaran, memang yang ditujukan untuk masyarakat, yo segerakanlah untuk dibantu, dicairkan. Kalau masalah BLT ataupun dicairkanlah, jangan dipersulit, gitu. Jadi ya kita kembali lagi yang saya sampaikan di awal, nalurinya lebih perkuat, jangan karena kepentingan tok. Gitu. Naluri masyarakat itu sudah kangen ya pemimpin sing merakyat, dalam artian ya memang haknya masyarakat sampaikanlah. Enggak karena ada apa atau kepentingan yang lain. Anggaran ini digunakan untuk yang lain dulu. Bahasanya ngomongin gaya rakyat tapi ya kayak kepentingan golongan dewi. Wis gak apik. Ya kesimpulannya, ayo balik nang naluri politikmu sing apik. Mimpino sing apik, rakyat pasti mendukung. Itu. Ya, jangan menyakiti hati rakyat. Malang menuju waras. Menuju waras. Malang harus waras. Kita kasih captionnya Malang menuju waras lah. Ya, Malang waras. Malang waras lah ya. Ya. Harus waras semuanya. Kang, thank you. Kita akan Siap. nanti tema lagi kita siapkan. Oke. Mana sudut pandang Anda sebagai pengamat lah. Ya kalau saya kan cuma sebatas ngamati ya di sosial masalah kemanusiaan itu aja. Nggak lebih dari untuk kepentingan politik. Kita garis bawahi, kita hanya ingin mengkritisi, menyampaikan untuk kebaikan. Mewakili rakyat. Untuk kebaikan. Ya saya berharap Malang menjadi Malang kota yang benar-benar waras. Malang waras. Ojo diarani loro nggak loro, waras gak waras. Waras. Aman. Gitu. Oke, Terima kasih loh. Siap, saya akan siapkan tema yang lebih menarik lagi yang pastinya Jambo Sumsum datang ke Yustitia Ica. Ya.